semuanya, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Marta Sinaga Channel. Channel yang berbicara tentang firman Tuhan dan Alkitab. Firman Tuhan yang memberi kita tuntunan, penghiburan, sukacita, dan kekuatan di dalam kita menjalankan kehidupan bersama Tuhan. Hari ini firman Tuhan bercerita tentang kebangkitan Yesus. Dan tema hari ini adalah Yesus telah bangkit, wartakanlah. Yang akan kita baca dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Mari saudara, siapkan hatimu mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari saudara, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan belajar kembali kebenaran firman-Mu dari kitab Injil Matius yang berbicara tentang kebangkitan Putra Tunggal-Mu yaitu Yesus. Roh Kudus-Mu kiranya menerangi hati dan pikiran kami untuk kami dapat memahami firman yang kami dengar hari ini. Jadikanlah kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi mampukanlah kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Mari kita baca kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, terjemahan baru 2 akan saya baca bagi saudara yang menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Salam saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah saudara bertanya, mengapa orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu beribadah di hari Minggu? Dan apa alasannya? Ada 3 alasan mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Ada 3 alasannya. Alasan yang pertama yaitu adanya kebangkitan Yesus.
Tanpa kebangkitan Yesus, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Yesus. Itu sebabnya ibadah Minggu merupakan pernyataan iman kita bahwa kekristenan hadir karena adanya kebangkitan Yesus yang terjadi di hari Minggu. Keempat Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, mencatat peristiwa kebangkitan Yesus yang bangkit pada hari Minggu. Sehingga umat Kristen merayakannya sebagai bentuk kemenangan iman, keselamatan, dan harapan baru dalam kebangkitan Yesus. Alasan yang kedua, yaitu tradisi gereja mula-mula. Sejak abad pertama, kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7, disebutkan pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Dan kata-kata seterusnya, memecah-mecahkan roti. Ini memiliki arti ibadah utamanya karena di dalamnya terjadi perjamuan kudus. Alasan yang ketiga, mengapa orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya beribadah di hari Minggu adalah memasuki zaman baru. Zaman baru di sini adalah zaman Allah membaharui seluruh ciptaannya dari dosa dan maut. Peristiwa kebangkitan Yesus menjadi titik awal dari zaman baru. Karena dengan kebangkitan Yesus, musuh terakhir yaitu iblis, dosa, dan maut atau kematian telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus memberi harapan dan sukacita baru bagi orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus dicatat oleh keempat Injil. Tadi sudah dikatakan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Injil sendiri dalam bahasa Yunani, Evangelion, memiliki arti kabar baik atau kabar sukacita. Mari saudara perhatikan warna yang sudah saya tandai untuk keempat dari kitab Injil yang saudara bisa lihat ya, yang akan saya baca. Dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 2, terjemahan baru 2 berkata, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Di kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 4 terjemahan baru 2 dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Dan di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 2 terjemahan baru 2 dikatakan, pagi-pagi benar
pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan di kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 terjemahan baru 2 berkata, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan hari ini adalah Yesus telah bangkit, wartakanlah. Mengapa kita perlu mewartakan kebangkitan Yesus? Alasan utama mengapa kita harus mewartakan Injil atau kabar baik atau kabar sukacita adalah agar orang lain dapat mengenal sukacita iman dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita mengimani bahwa Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat manusia. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 terjemahan baru 2 berkata, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kembali menghayati peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, hendaknya semakin menguatkan iman kita untuk kita tetap setia, tekun, dan rajin melayani pekerjaan Tuhan. Tetaplah setia kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Dan jadilah saksi untuk mewartakan kebangkitan dan kemenangan Yesus kepada semua orang. Melalui kata, tindakan, dan talenta yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Sehingga hidup kita mencerminkan kemuliaan karakter Kristus dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada dan ditempatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.